Bayangkan kamu kembali ke masa lalu dan berjalan-jalan di hutan pada masa Paleosen. Tumbuhan paku dan pepohonannya sangat besar. Dan ada satu batang yang ukurannya raksasa. Lalu batang itu bergerak. Selamat, kamu bertemu ular terbesar yang pernah melata di bumi, Titanoboa. Untungnya, mereka cuma ada di masa lalu kan? Ya kan? Kemungkinan besar, jawabannya tidak. Ular menyukai satu hal, yaitu panas. Mereka berdarah dingin, dan untuk beraktivitas, mereka membutuhkan panas dari luar karena tidak bisa menghasilkannya sendiri seperti kita, manusia, misalnya. Dan ada satu fakta lain, iklim di bumi makin hangat tiap dekadenya, seiring waktu. Dan akhirnya ada ular seukuran batang pohon yang melata di hutan atau berenang tepat di bawah permukaan sungai. Tentu saja, ular ini akan jauh berbeda dan ada banyak kendala agar ular masa kini bisa seperti itu. Tapi ukuran Titanoboa yang seperti dulu masih bisa dicapai jika iklim di bumi cukup panas. Bahkan, saat ini kita sudah memiliki beberapa ular raksasa seperti anaconda atau piton Burma dan sanca kembang di daerah terpanas di dunia. Tapi ya, ukuran ular-ular ini akan seperti spaghetti kalau dibandingkan Titanoboa. Ular titan ini hidup sekitar 58 juta tahun lalu dan mampu mengalahkan reptil lain sehingga seharusnya cocok dijadikan film horor terbaik. Panjangnya mencapai 13 meter. Kalau dua jerapah dibaringkan, ukuran Titanoboa masih lebih panjang. Kalau dipikir-pikir, jerapah akan menjadi menu favorit Titanoboa andai mereka tidak suka makan ikan dan hewan air lainnya. Kabarnya, Titanoboa populer sebagai ular yang memakan buaya. Ular mampu merenggangkan tubuh dan mulutnya serta bisa menelan apapun yang ukurannya 1,5 kali lebar badannya. Karena lebar Titanoboa lebih dari 1 meter. Sepertinya kuda Nil kecil zaman sekarang bisa menjadi santapan mereka. Namun, untungnya bagi kita dan kabar buruk bagi ular raksasa ini, mereka butuh santapan yang lebih besar. Begitulah cara ular memilih mangsa. Mereka mencari sesuatu untuk dililit dan ditelan. Makin besar mangsanya makin baik. Dan mayoritas ukuran manusia terlalu kecil bagi mereka. Hehe. Jika seekor ular tidak kelaparan, ia tak mungkin menyerang makhluk lain yang terlalu kecil, karena itu hanya membuang-buang tenaga. Tapi kalau bumi menjadi lebih panas lagi, banyak spesies hewan lain yang juga akan bertambah besar. Jadi, para ular untung 2 kali lipat. Selain semua tadi, ular juga suka bersembunyi dan seringkali mereka agak pilih-pilih tempat. Kriterianya begini, tempatnya harus teduh tapi relatif hangat dan lembab untuk bersembunyi dari predator, sementara mereka bersantai untuk ganti kulit. Alternatifnya, mereka juga suka tempat cerah di pohon, tempat mereka bisa rebahan dan mencerna makanan tanpa gangguan. Namun, dengan ukuran sebesar itu, Titanoboa akan kesulitan mencari gua yang muat ia masuki. Jangankan pohon, hutan hujan saja bisa rusak kalau ada ular berbobot 1.134 kg berkeliaran. Kecuali ia memilih bersantai di selokan yang gelap, hangat, dan lembab sesuai kriteria. Kamu sudah mulai takut? Tidak perlu. Kalau menu makanannya hanya tikus, Titanoboa tak akan puas. Dan dengan ukurannya yang besar, ia akan sulit keluar dari sana. Sisi terangnya, semua mitos tentang buaya di selokan tidak akan dianggap serius lagi. Mereka semua pasti dimakan oleh ular raksasa ini. Nah, untuk membahas proses ganti kulitnya, apakah kamu ingin ikut pergi bertualang? Kita berjalan-jalan ke hutan Amazon sambil dengan cermat mengamati tanda-tanda ular raksasa ini di sekitar. Berusaha menjadi pemburu terbaik dan bukan yang diburu. Hanya saja, bagian terbaiknya, kamu tidak perlu melukai Titanoboa sama sekali. Kulit yang ditanggalkan Titanoboa akan menjadi oleh-oleh terindah dan membuat mereka yang berani mencarinya menjadi kaya raya. Kulit yang ditanggalkan ular sudah dipakai orang untuk dekorasi. Bayangkan akan semewah apa barang itu jika menggunakan kulit Titanoboa. Dan tahukah kamu, ada lensa besar yang menutupi mata ular yang ikut terlepas saat mereka ganti kulit? 2 lensa organik raksasa ini juga akan berguna meski hanya untuk penelitian. Satu-satunya syarat adalah kulit ini harus masih segar dan siap digunakan sehingga tidak kering dan menjadi terlalu rapuh. Dan untuk membuatnya makin seru, meski berhasil menemukan kulitnya, kamu harus sadar bahwa ular itu ada di suatu tempat di dekatmu dan sedang kelaparan setelah berganti kulit.
Mari kita lanjutkan ke level berikutnya, mencari spesimen yang cocok untuk kebun binatang. Oh, semua singa dan harimau pasti langsung ciut. Titanoboa akan menjadi raja baru kebun binatang. Dengan syarat, ada tempat yang mampu menampung binatang seperti ini. Alasannya, ini terlalu mahal. Kamu akan butuh peternakan buaya untuk ia makan. Dan terarium macam apa yang bisa menampungnya? Jawabannya, haruslah yang terbesar dan dengan kaca lapis baja paling tebal yang pernah ada. Kita semua pasti tidak mau melihat Titanoboa berkeliaran di jalan, dan itu sebenarnya mustahil. Sebab, seperti ular lain, Titanoboa punya indera penciuman yang tajam dan peka, butuh lingkungan khusus, dan lumayan sensitif getaran. Kalau terlalu bau, berisik, dingin, kering, atau basah sedikit saja, ular ini tak akan sudi mendekati tempat itu kecuali tidak punya pilihan lain. Dan semua tadi sangatlah khas manusia. Kita punya mesin yang bising serta tidak peduli cuaca sedang berangin ataupun kering. Jadi, secara alami, kota besar melindungi kita dari ular besar seperti Titanoboa. Beda halnya dengan daerah pedesaan. Dan satu-satunya tempat yang Titanoboa mau hampiri adalah yang dekat Khatulistiwa. Kalau sedikit lebih jauh ke selatan atau utara, bisa dipastikan kamu tak akan pernah berpapasan dengan makhluk ini. Bagi para penduduk desa di dekat hutan hujan dan rawa-rawa, terus waspada ya. Meski begitu, ukuran Titanoboa juga menjadi kelemahannya. Jaring yang longgar tapi kuat sekalipun seharusnya cukup untuk menyulitkannya, dan akan lebih baik dengan pagar bertegangan listrik kecil. Sengatan kecil akan cukup untuk mengusirnya. Melindungi ekosistem dari ular semacam ini akan jauh lebih sulit. Ia pasti butuh banyak makanan, dan beberapa wilayah di dunia bisa kewalahan jika ada hewan sebesar ini berkeliaran. Sisi positifnya, pada dasarnya, ular baik untuk lingkungan karena mereka mengurangi populasi hewan lain yang bisa melahap tanaman dalam jumlah besar, seperti dalam lingkar rantai makanan, dan mungkin Titanoboa bisa dengan mudah berada di ujung rantai ini. Pengaruh terbesar Titanoboa terhadap manusia adalah dari segi budaya. Ada banyak kisah dan mitos ular raksasa yang bahkan belum pernah kita temui, apalagi kalau benar-benar ada. Di zaman penjelajahan bangsa Eropa, para petualang kerap menjauhi daerah Khatulistiwa karena ada monster yang tinggal di sana. Dan saat ini, jarang ada orang yang berani melihatnya sekilas atau bahkan memotretnya. Sebenarnya, saya lumayan terkejut saat melihat Anaconda jauh lebih populer di bioskop dibandingkan Titanoboa. Kalau diangkat menjadi film, kisah Titanoboa akan menjadi thriller mengerikan yang sangat populer di box office. Hollywood, tolong kabulkan ini. Saya yakin kalau Titanoboa masih hidup saat ini, film-film tentang mereka tak akan kalah seru dibandingkan film-film tentang hiu. Omong-omong, apa kamu merasa aneh saat tahu banyak kebudayaan memiliki beragam legenda tentang ular raksasa yang hidup di air? Bagaimana jika makhluk seperti Titanoboa sebenarnya tidak punah? Artinya, selama ini, ular raksasa yang tinggal di air, seperti Anaconda dan bahkan mungkin ular laut memang benar ada. Meski begitu, daerah yang beriklim dingin mungkin masih kurang beruntung, dan kasus Loch Ness masih belum terpecahkan. Ya ampun, padahal sedikit lagi. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah hewan apa saja yang bisa tumbuh sampai ukuran raksasa kalau kondisi di bumi cocok untuk Titanoboa. Bagaimana dengan iguana raksasa yang ukurannya mengungguli kada lain? Buaya juga mungkin bisa balas dendam kepada Titanoboa karena telah memakan teman-teman mereka. Itu semua mungkin terjadi karena mereka juga reptil yang mampu tumbuh seukuran raksasa di iklim yang cukup panas dan dengan makanan cukup. Kalau dunia dipenuhi ular kolosal, saya mungkin tidak keberatan. Tapi kalau dipenuhi makhluk bersisik yang selalu lapar ini, saya kabur saja. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.